istiqomahan. Kan dalam keterangan al-istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Kenapa lebih bagus? Karena tidak bisa menghasilkan suatu karomah kemuliaan apabila kita tidak bisa beristiqomah. Istiqomah itu seperti apa? Jadi istiqomah itu pekerjaan yang terus-terusan dilakukan, tidak ditinggalkan. Seperti komitnya, komit. Dan silahkan pilih apa yang Anda suka. Misalkan Anda suka mengistiqomahkan sholatul lail, sholat tengah malam, istiqomahkan itu. Sampai kapan? Ya terus bang. Iya. Pelaku spiritual ya. Kan dalam konteks ibadah ya kan, sholat kayak gitu, wiridan, terus puasa, itu kan banyak ya, banyak, bukan sedikit. Mungkin lah diri saya untuk mencapai ke situ itu kadang susah Pak Ustadz, kadang susah di waktu sholatnya, puasanya, wiridannya. Adakah yang lebih mudah, yang lebih ringan untuk melakukan spiritual itu tanpa kita membandingkan ke hal ibadah itu? Adakah hal kecilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa ayeuna orang tiasa kumpul deui bebarengan ngopi bareng bade ngabahas tema nyaeta menjaga keistiqomahan ibadah bagi pelaku spiritual. Ada sama wasyari. Jadi tos diomongkan tadi menjaga keistiqomahan ibadah bagi pelaku spiritual. Jadi ada beberapa poin ya. 1 menjaga, 2 keistiqomahan, 3 pelaku spiritual. Oke, dari 3 poin ini kita harus memahami terlebih dahulu 3 poin itu. Menjaga itu seperti apa, istiqomah itu seperti apa, pelaku spiritual itu seperti apa. Mungkin gitu. Jadi orang ngomongkan tentang pelaku spiritual ya. Jadi kan spiritual itu kan inti daripada ajaran spiritual itu kan untuk mengetahui jati dirinya ya. Jati dirinya supaya bisa mengenal tentang Tuhan. Makanya pelaku spiritual itu sebenarnya kan pelakon, pemeran. Jadi yang dilakukan pelaku spiritual itu untuk mengetahui jati dirinya dengan cara apa? Ibadah. Yang sudah disampaikan melalui syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak seperti sholat, seperti dzikir, seperti bersholawat, membuat suatu kebagusan, itu kan ibadah. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi kan pelaku spiritual itu puncak yang tertingginya dia itu adalah mengenal dirinya dan otomatis akan mengenal Tuhannya. Kan seperti itu. Tapi banyak nih pelaku spiritual belum sampai finish dia itu sudah merasa sampai finish. Kan harus tahu dulu ujungnya kemana. Kan gitu. Kan dari pelaku spiritual apabila dia sudah konsekuen menjalankan spiritualnya itu kan banyak sensasi atau bahkan hadiah-hadiah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti diberikan apa? Sudah diberikan hadiah, seperti diberikan suatu kemampuan, kejembaran, sudah tenangnya hidup. Itu kan sebenarnya masih di perjalanan, belum sampai finish. Gitu. Makanya banyak pelaku spiritual itu berhenti di situ.
berhenti dalam apa? Dalam konteks kenikmatan Allah doang. Makanya satu yang harus jadi landasan. Jadi pelaku spiritual itu puncak akhirnya seketika dia sudah mengenal dirinya. Dalam arti seperti apa sih? Kalau diterangkan dalam kitab yang lain, apabila seseorang sudah mengenal dirinya, maka dia akan merasa bodoh. Bodoh bukan berarti tidak pintar ya. Jadi menghilangkan keakuannya. Sehingga dia bisa mengetahui akan agungnya, hebatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti intinya hilanglah keakuan orang tersebut. Itu. Makanya bagaimana supaya kita menjaga keistiqomahan? Kan dalam keterangan al-istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Kenapa lebih bagus? Karena tidak bisa menghasilkan suatu karomah kemuliaan apabila kita tidak bisa beristiqomah. Istiqomah itu seperti apa? Jadi istiqomah itu pekerjaan yang terus-terusan dilakukan, tidak ditinggalkan. Pertama komitnya, komit. Dan silahkan pilih apa yang Anda suka. Misalkan Anda suka mengistiqomahkan sholatul lail, sholat tengah malam, istiqomahkan itu. Sampai kapan? Ya terus bang. Iya, jangan putus-putus. Tiap malam bangun sholat, tiap malam bangun sholat. Terkadang kan kita mah nggak bisa. Paling dalam jangka 1 minggu nih, kita bisa 1 malam, yang 6 malamnya nggak bisa. Berarti itu tidak bisa istiqomah. Tidak bisa istiqomah. Makanya harus dijaga keistiqomahan tersebut supaya timbul karomah. Karomah itu kan kemuliaan ya, bukan kehebatan atau kesaktian. Jadi karomah itu kan karomah itu kan kemuliaan munggu Allah, bukan munggu makhluk. Karena kan kalau munggu makhluk kan, ya makhluk itu kan persangkaan mulia itu seperti apa sih gitu. Tetapi kalau munggu Allah, itulah yang dinamakan kemuliaan. Makanya kita harus jaga keistiqomahan tersebut. Dalam arti seperti ini, kalau kita sudah komit punya pekerjaan pegawaian disebut alalakon, terus laksanakan. Kalau sholatul lail tiap malam terus laksanakan itu. Laksanakan. Dalam arti pelaksanaan seperti apa? Dengan keadaan apapun yang menimpa kita, entah itu senang, entah itu susah, kita terus ngalakoninnya. Kadang kan kalau waktu senang kita bisa. Tetapi kalau waktu rumat, mumat, liur, banyak yang meninggal. Padahal dia itu mau diangkat derajat oleh Allah. Kedua nama naik pangkat, tetapi turun pangkat karena tidak bisa beristiqomah. Makanya pelaku spiritual jangan mengharapkan karomah. Yang penting satu aja, konsekuen dengan pekerjaannya, pegawaian anak. Insya Allah lama kelamaan sehingga dia bisa beristiqomah, oleh Allah akan diberi karomah. Karomah itu kan kemuliaan. Maka harus menjaganya seperti apa? Berarti kita harus meliriknya kepada dalam diri kita. Kita itu siapa? Itu hamba Allah. Sedangkan hamba Allah dituntut oleh Allah supaya mengenal kepada Allah dengan cara ibadah. Karena kita harus terus berintrospeksi dengan diri kita. Untuk apa? Supaya bisa mengetahui keadaan posisi kita lebih. Kalau kita belum bisa mengenal diri tersebut, berarti kita terus komit. Terus. Kadang nih gogodanya. Kadang seakan-akan sudah sampai. Banyak itu. Sudah sejahtera, dimuliakan oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, seolah-olah dia sudah sampai. Makanya banyak yang berhenti di situ. Dan tadi kita kembali, apa sih ujungnya dari perjalanan spiritual ini? Harus tahu ke situ. Kalau belum tahu sampai ke ujungnya, terus beristiqomah. Jadi apa yang terkenai oleh kita tentang kesenangan, tentang suatu kesusahan, itu semuanya ujian. Senang ujian, susah pun ujian. Orang terus beristiqomah. Jaga itu, beristiqomah. Maaf Ustaz, saya mau nanya nih. Ya. Untuk pelaku-pelaku spiritual ya.
Kan dalam konteks ibadah ya kan, Ya. sholat kayak gitu, wiridan, terus puasa, itu kan banyak ya, banyak, bukan sedikit, mungkin lah diri saya. Untuk mencapai ke situ itu kadang susah Pak Ustadz, kadang susah. Di waktu sholatnya, puasanya, wiridannya, adakah yang lebih mudah, yang lebih ringan untuk melakukan spiritual itu tanpa kita membandingkan ke hal ibadah itu? Adakah hal kecilnya? Makasih Pak Ustadz. Sebenarnya gini, jadi konteks dalam ibadah kita tidak berbicara tentang wajib ya. Iya. Kalau wajib mah itu pokoknya mah hulap kudu eta Kudunya wajib. harus. Sebenarnya kalau kita melirik secara hakikat ya, sebenarnya penggerakan tersebut Allah sendirilah yang akan menggerakkan. Allah sendirilah yang akan membuat semangat. Allah sendirilah yang akan membuat malas. Makanya kita harus bagaimana dulu. Karena pelaku spiritual itu sebenarnya yang dilirik adalah kolbunya, hatinya. Maka dari hati tersebut, seketika hati kita sudah dibeningkan, sudah dicerahkan, engkege pegawaian yang dianggap berat kurang itu akan dipermudah. Makanya bagaimana? Carilah suatu metode atau cara yang bisa membeningkan hati kita. Dengan cara apa sih? Banyak caranya. Misalkan kita belum bisa maksimal dalam berzikir, terus lakoni bang. Atau kita belum bisa maksimal untuk beribadah sholat kepada Allah, terus lakoni baik apa yang kita mampu. Tetapi satu kuncinya, pinta ke Allah. Kan kalau ada istilah torekat dalam satu torekat, Allahumma antal maksudi waridoka matubi, eta anu kuduh di kencangan kurang. Ya Allah, engkau lah yang saya maksud. Pinta ya Allah, engkau yang saya maksud. Kalau hati ini sudah benar-benar memaksud kepada Allah, Allah pun yang akan memberikan pertolongannya kepada kita. Berarti konteksnya gitu. Kayak gini ya, menghidupkan hati ya, mendekatkan kita ke Rabb itu ya, ke Allah. Ini adalah konteks-konteks yang bisa membeningkan hati kita. Sebenarnya kan kalau konteks urusan hati dengan cara ngobrol juga bisa. Makanya ada salah satu perintah daripada agama supaya daek mau duduk bareng dengan para alim ulama. Dengan cara mengobrolnya pun itu sudah menjadikan sesuatu yang bisa membersihkan kolbu kita. Itu. Ntar jalan dengan sendirinya, karena kan yang membuat hati seseorang semangat dan tidaknya itu hakikatnya dari Allah. Dari Allah ya. Dari Allah. Tetapi kita juga kan harus ada ikhtiar. Maksudnya sedikitnya kita ikhtiar gini, contohnya kita melangkah harus walaupun 5 langkah, ntar yang menjemput Allah sendiri beberapa langkah. Walaupun sedikit-sedikit ya. Kan ada keterangan dia apabila kita ingin kepada Allah gitu 1 langkah, Allah akan menjemputmu beberapa langkah. Jadi ada ikhtiar kita, kemampuan kita, yang penting ukurannya hati, maunya heula. Inginnya dulu. Kadang kan kita ingin sekedar lisan doang. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Hayang depan gitu. Usaha dulu gitu. Hanya keinginan tersebut dalam kolbu, seketika ada apapun yang menimpa kita, tetap hati kita harus menginginkan ridho Allah tersebut. Seperti itu. Tapi harus ada ikhtiarnya. Seperti tadi ya, kita mampunya sholat malam itu ya paling 2 rakaat setengah jam, nggak apa-apa. Terus yang penting tadi konsepnya tetap istiqomah walaupun setengah jam, 10 menit. Ntar juga ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Penting dipinta. Berarti dari hati dulu mainnya itu ya. Dipinta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah jalan saya untuk menuju kepadamu. Seperti itu dipinta. Karena Allah teresap ke hamba-hambana yang ingin kepada Allah. Orang dalam Quran juga akan dijelaskan, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada pangeran. Itu kan berarti Allah menginginkan hamba-hambanya kembali kepadaku.
Fafiru ilallah, beralihlah kepada Allah, itu kan keinginan Allah. Iya. Seperti itu. Dalam konteks seperti itu. Makanya kita kembali kepada konteks awal yang menjaga keistiqomahan. Jagalah keistiqomahan tersebut, ya walaupun istilahnya kita berat melaksanakannya, tetapi tadi ingat kepada purwadaksi kita. Kalau kita tidak ke Allah, wallahu alam, kita takut tidak mengenal Allah. Iya. Kan gitu. Jadi jaga walaupun tadi ya mampunya setengah jam atau sholat 2 rakaat, zikir hanya beberapa, tapi teruslah beristiqomah sampai Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Seperti itu. Ada satu lagi nih Pak Ustadz. Kan ini mah konteks spiritual ya. Iya. Berpengaruh tidak sebelum kita melakukan hal spiritual ya, cara mendekatkan kita kepada Sang Pencipta ya. Ada nggak, misalnya kan gini, kita mau menjalankan spiritual, mendekatkan dirilah ke Allah. Ini nggak apa, kan kita harus mencari ridho Allah itu. Kalau ridho orang tua dulu ya kan, sebelum mencapai ridho Allah itu. Kan banyak orang-orang melalaikan itu ridho dari orang tua dulu itu. Ntar kedepannya gimana itu? Kalau ridho orang tua itu ditinggalkan. Waktu mau nyampe Nggak nyampe-nyampe itu. Kira-kira ini ada keterangan. Ridho Allah biridho walidain, ridho Allah dengan ridhonya orang tua kita. Gitu. Nah kan adanya ridho dari orang tua kita itu satu kalau konteks spiritual. Satu, ridho dari orang tua kita. Yang kedua, ridho dari guru kita. Guru kita. Karena dengan perjalanan ridho orang tua kita, ridho guru kita, itulah yang akan membantu kita menuju kepada ridho Allah. Seperti yang diomongkan oleh Ade tadi, banyak orang yang mencari tentang ridho Allah, tetapi dia itu tidak mencari ridho orang tuanya terlebih dahulu. Itu salah besar. Emang salah besar. Kenapa? Karena kan harus ada adab-adabannya. Kalau istilah kalau istilah penataan mah ya kita harus mengikuti jalur. Iya, harus mengikuti jalur. Jadi ridho orang tua kita dulu yang kita cari untuk melanjut kepada ridho Allah. Kalau ingin mencari ridho Allah, tidak mendapatkan ridho orang tua, itu banyak kesulitan. Bahkan naudzubillah ya, bisa dibelokkan. Yang tadinya ingin mencari ridho Allah, tetapi dibelokkan karena dia tidak mau mencari ridho orang tuanya, bisa dibelokkan oleh iblis sehingga perjalanannya nyelimpah. Naudzubillah. Penting. Hanya bagaimana cara mencari ridho orang tua? Kalau orang tua kita masih hidup, kita pinta doanya. Itu. Kita berbakti kepada orang tua kita dengan sekemampu kita. Kalau guru kita masih hidup, kita pinta ridhonya, berbakti kepada guru kita. Supaya apa tujuannya? Kesananya supaya lebih gampang proses mencapai Allah tersebut. Itu kalau sudah tidak ada, kita kirimkan doa, kita ziarahi. Gampang kalau untuk tiap hari mah ya minimalnya 1 bulan 1 kali kita berziarah. Kadang ini mah sebelum lebaran sekali. Setahun sekali. Lebaran. Sebenarnya gini, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Allah. Tapi itu kan istilah doang. Banyak jalan menuju Roma. Intinya mah kalau dilakukan ke spiritual, banyak jalan menuju Allah. Syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul untuk kita itulah jalan untuk menuju Allah. Pilih yang kita suka, yang mana? Kalau istilahnya puasa, berat, untuk kuat. Banyak ada jalan yang lain, pilih. Gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi kita simpulkan ya, mudah-mudahan dalam obrolan ini kita mendapatkan banyak hikmah dan banyak pembelajaran. Jadi kita teruslah untuk adik-adik spiritual, awas jangan terjebak, jangan banyak mampir di jalan, terus beristiqomah sampai dia mengenal dengan jati dirinya sehingga dia dengan
Mungkin saya akhiri obrolan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.